Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desvira Meta, NIM 22087216. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai belajar motorik lanjutan, di mana dosen pengampunya yaitunya Ibu Suci Nandasari, SPD MPD. Baiklah, di sini materi yang akan saya sampaikan yaitunya mengenai merancang pembelajaran keterampilan gerak dan memperkaya pengalaman belajar gerak secara tepat. Yang pertama yaitunya pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain seperti faktor tingkat usia serta faktor pengalaman gerak. Sifat dasar dari sebuah keterampilan gerak adalah memaksa seseorang pelajar untuk lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dari pengalaman yang telah mereka lakukan. Di sini juga ada yang mengatakan bahwa belajar gerak adalah suatu proses yang dilibatkan dalam melakukan gerak dan penyaringan suatu keterampilan motorik tentang apa yang menjadi penghambat gerak tersebut. Studi ini terkait mengenai belajar gerak, yaitunya seperti motor control yang melibatkan sistem saraf, fisik, serta aspek tingkah laku tentang pergerakan manusia. Dari hal di atas tersebut, perlu dibuat rancangan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dari keterampilan gerak yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Ada banyak strategi pembelajaran yang perlu kita lakukan agar penyampaian pembelajaran tersebut lebih efektif dan memiliki banyak variasi. Sehingga tujuan dalam melakukan kemampuan gerak tersebut dapat mengacu pada sebuah tujuan yang sesuai. Selanjutnya yaitunya ketentuan dalam belajar keterampilan gerak. Yang pertama, prasyarat. Ide awal dalam belajar dan pembelajaran tentang suatu keterampilan gerak, kita harus mempunyai prasyarat untuk belajar keterampilan tersebut, di mana prasyarat suatu keterampilan seringkali terkait dengan keterampilan yang telah dikuasai. Prasyarat kadang sering mencakup keharusan dimilikinya kemampuan jasmani untuk melakukan gerakan tersebut. Ada banyak cara seperti melakukan servis dalam bola voli dan melewati atas net, dan masih banyak lagi contohnya. Yang kedua yaitunya ketentuan yang perlu dalam belajar keterampilan gerak, yaitunya kejelasan ide tugas. Kebanyakan masalah belajar keterampilan terjadi karena melakukan gerak dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak benar. Tubuh dapat melakukan suatu keterampilan, namun otak tidak memberikan arah atau petunjuk yang benar. Jadi, di sini antara tubuh dan otak perlu koordinasi yang pas agar informasi yang disampaikan tersebut jelas, sehingga
gerak yang dihasilkan merupakan suatu ide dari atau eh, arah yang berasal dari otak serta pemikiran kita. Program gerak merupakan suatu ide penting karena sangat menekankan peran kognitif dalam keterampilan gerak. Kebanyakan masalah belajar keterampilan gerak timbul dari masalah dalam program gerak siswa yang telah diberikan atau cara penafsiran program gerak. Selanjutnya, ketentuan dalam belajar gerak yaitu motivasi atas keterampilan. Pada saat belajar keterampilan gerak, kita harus aktif terlibat dalam proses belajar. Keterlibatan aktif dalam belajar bisa timbul manakala kita termotivasi untuk belajar. Motivasi merupakan aspek penting dalam belajar, karena belajar merupakan suatu proses aktif yang diupayakan agar terjadi belajar. Maka seseorang harus aktif terlibat dalam prosesnya. Unsur dalam belajar yaitunya pemrosesan aktif oleh siswa mengenai hal yang akan dipelajari. Ide tentang pemrosesan tersebut aktif terkait langsung dengan aspek kognitif dari akuisisi keterampilan gerak. Rencana gerak yang kemudian dikembangkan dan diperhalus dengan pemrosesan aktif terhadap apa yang sedang kita lakukan. Peran seorang guru di sini yaitunya mencoba untuk memberikan petunjuk pada siswa tentang hal yang penting dalam suatu keterampilan gerak agar fokus pada atensi para siswa dengan aspek-aspek kritisnya atau yang tidak dimengerti oleh siswa tersebut. Selanjutnya, umpan balik. Umpan balik berfungsi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan hasil dan pengetahuan penampilan. Pengetahuan hasil biasanya terkait dengan informasi tentang hasil gerakan. Pengetahuan hasil biasanya misalnya seperti bola masuk ke dalam ring basket. Pengetahuan penampilan biasanya berupa informasi yang diterima atas pelaksanaan suatu gerakan, bagaimana pemikiran agar gerakan tersebut sesuai dengan petunjuk awal gerakan yang akan dilakukan. Sehingga kita bisa merasakan gerakan yang kita lakukan dan melihat hasilnya atau mendengar dari luar bagaimana kritik mereka seperti bagaimana kritik guru tersebut terhadap gerakan yang kita lakukan. Apakah gerakan tersebut benar atau salah, atau mungkin ada tambahan mungkin kritik yang bisa membangun sebuah belajar gerak tersebut. Selanjutnya, klasifikasi keterampilan gerak. Yang pertama yaitunya klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Yaitunya ada dua. Pertama, keterampilan gerak agal. Keterampilan gerak agal ini merupakan gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama gerakan. Contohnya seperti kita menyepak bola atau melakukan passing pada bola voli. Yang kedua yaitunya keterampilan gerak halus atau yang biasa disebut dengan fine motor skill. Yaitunya keterampilan gerak yang pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakan tersebut. Sebagaimana contohnya seperti menggambar, mewarnai, serta menulis.
Yang kedua, klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Di sini, keterampilan gerak dibedakan menjadi 3, yaitunya keterampilan gerak diskrit, yaitu keterampilan gerak yang dalam pelaksananya bisa dibedakan secara jelas titik awal dan akhir gerakan. Jadi, dalam gerak diskrit ini, kita mampu melihat melihat titik awal dan titik akhir gerakan tersebut. Selanjutnya, keterampilan gerak serial atau serial motor skill. Keterampilan gerak ini dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan. Jadi gerakan yang kita lakukan itu lanjut serta menambah beban atau memiliki tahap lah maksudnya. Yang ketiga itunya keterampilan gerak kontinu atau continuous motor skill. Keterampilan gerak yang tidak dengan mudah tahu titik awal dan titik akhir dari gerakannya. Biasanya hal tersebut dipengaruhi oleh si pelaku yang stimulus eksternal dibanding dengan pengaruh bentuk gerakannya sendiri. Selanjutnya, pendekatan dalam pengajaran keterampilan gerak. Ada 2 pendekatan, yaitunya pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Pertama, pendekatan deduktif yaitunya pendekatan di mana pengajaran selalu dimulai dari penjelasan dan penerapan mengenai teknik dasar baku yang akan dipelajari, lalu disusul dengan peniruan gerak siswa. Di sini, pendekatan deduktif ini lebih terpaku pada guru dalam proses belajar mengajar. Contohnya, dalam penerapan pendekatan deduktif ini, apabila akan mengajarkan renang gaya bebas, maka gerakannya tidak dipenggal-penggal, tetapi merupakan satu kesatuan gerak seperti gaya bebas. Sedangkan pendekatan induktif merupakan kebalikan dari pendekatan deduktif, di mana pendekatan induktif ini selalu dimulai dari gerakan yang lebih khusus dan secara bertahap menuju ke teknik yang sebenarnya. Diperkenalkan bukan teknik gerakan yang sebenarnya, tetapi merupakan aneka gerak yang kemudian secara lambat laun akan menjadi landasan teknik yang sebenarnya. Sebagai contohnya yaitunya dalam penerapan pendekatan induktif ini, apabila akan mengajarkan renang gaya bebas, maka gerakannya dipenggal-penggal terlebih dahulu, yaitu bagaimana gerakan kakinya, lalu bagaimana gerakan tangannya, dan bagaimana cara mengambil pernafasannya. Apabila gerak tersebut sudah dikuasai dengan benar, barulah siswa kita akan melakukan gerakan gaya bebas tersebut dengan benar. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai merancang pembelajaran keterampilan gerak dalam memperkaya pengalaman belajar gerak tersebut. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.